Perjamuan di Sorgaloka. Ketika di Sorgaloka diadakan perjamuan besar-besaran, Raja Mahabisa yang dapat naik ke Sorgaloka karena sesajinya juga datang berkunjung. Dewi Gangga pun hadir. Selagi pesta, tiba-tiba angin besar bertiup menyingkapkan pakaian Dewi Gangga. Para dewa semua tunduk supaya Dewi Gangga tak malu. Hanya Raja Mahabisa yang tidak tunduk. Hyang Brahma sangat murka melihat tingkah laku Raja Mahabisa, lalu menghukumnya turun ke dunia. Demikian pula Dewi Gangga. Tapi dijanjikan kepadanya ia akan lepas dari hukuman jika telah mengeluarkan amarahnya. Turunnya Raja Mahabisa ke dunia ialah dengan menjelma Citi, putra Raja Pratipa. Ceritanya begini. Suatu hari, Raja Pratipa pulang dari bertapa. Tiba-tiba datanglah seorang putri yang amat cantik menghadap Baginda. Ia bermohon agar Baginda sudi memperistri dia. Baginda tak dapat mengabulkan permohonan itu, tapi berjanji jika kelak punya putra, sang putri akan diambil jati menantu. Putri itu berterima kasih dan memohon, jika kelak jati menantunya, janganlah dicegah segala perbuatannya, sekalipun yang sangat buruk. Jika putra raja mencegah, sang putri terpaksa meninggalkannya. Baginda berjanji akan memenuhi permohonan itu. Setelah itu, sang putri menghilang dari pemandangan. Siapakah putri itu? Dia adalah Dewi Gangga, yang oleh Hyang Brahma dihukum turun ke dunia. Setelah Raja Pratipa bertemu dengan Dewi itu, Baginda bertapa guna memohon kepada dewa, supaya dianugerahi putra keturunan. Akhirnya permohonannya dikabulkan. Tak lama antaranya Baginda memperoleh seorang putra, dinamakan Santanu. Setelah Santanu dewasa, suatu hari bersabdalah Baginda Ayahanda, bahwa kelak akan datang seorang bidadari. Ialah yang akan jadi istri putra raja. Baginda menyampaikan kepada Santanu permohonan Dewi Gangga. Santanu menerima segala titah. Kemudian ia dinobatkan jati raja menggantikan ayahnya. Setelah beberapa lamanya jati raja, suatu hari Raja Santanu berjalan-jalan di tepi sungai Gangga. Tiba-tiba muncul seorang putri yang cantik parasnya. Hati Baginda tertarik, lalu putri dihampiri. Baginda menanyakan, maukah kiranya jati permaisuri Baginda? Sang putri bersedia, tapi dengan syarat seperti yang diajukan kepada Ayahanda Santanu dahulu. Mendengar itu, teringatlah Baginda akan sabda sang Ayahanda. Baginda pun bersedia menerima syarat itu dan menjadikan sang Dewi Permaisuri. Setelah beberapa lamanya jati permaisuri, maka sang putri beroleh seorang putra. Tapi baru saja lahir, bayi itu dibuangnya ke sungai Gangga seraya berkata, terimalah balasan atas perbuatanmu. Peristiwa demikian berulang hingga 7 kali dan tak dicegah oleh Baginda. Akan tetapi pada ke-8 kalinya, ketika Baginda melihat bayi itu digendong permaisuri, terpaksalah Baginda menghampiri. Sangkanya bayi itu akan dibuang pula. Maka bersabdalah Baginda dengan hati berdebar-debar, ya Adinda, janganlah dibunuh bayi itu. Sang permaisuri berdatang sembah, ya Kakanda, janganlah takut, putra Kakanda ini tidak akan hamba bunuh. Tapi, kenapa menanyakan hal itu? Lupakah Kakanda syarat perkawinan kita? Karena Kakanda tidak menepati janji, hamba terpaksa meninggalkan Kakanda. Tapi sebelum hamba pergi, lebih dulu akan hamba ceritakan sebab-sebabnya hamba sampai hati membunuh putra-putra sendiri. Begini, pada zaman dahulu kala 8 orang wasu golongan dewa mencuri sapi kehormatan bernama Nandini, kepunyaan seorang maharsi. Di antara mereka hanya seorang, yaitu Diahu, yang benar-benar mencuri. Sang maharsi tahu perbuatan mereka, lalu berkata, hai para wasu, aku mohonkan kepada dewa moga-moga kamu semua menjelma menjadi bayi manusia. Mendengar itu, mereka mohon ampun dan berjanji takkan mengulanginya lagi. Permohonan itu dikabulkan oleh dewa, yaitu berat hukuman dikurangi. Mereka akan bebas dalam tahun kelahiran masing-masing. Hanya Diahu yang harus tinggal lama di dunia, karena dosanya besar. Mereka menemui hamba dan minta menjelma menjadi anak hamba, jika hamba telah jati putri manusia. Dan minta pula, jika anak hamba lahir, supaya segera dibuang ke sungai. Karena itu, setelah ke-7 putra hamba itu lahir, hamba buang ke dalam sungai. Mereka itu penjelmaan 7 wasu yang kecil dosanya.
Putra Kakanda yang ke-8 ini penjelmaan Dyahu. Karena itu tak hamba bunuh. Duhai Kakanda, hamba ini Dewi Gangga, putri Batara Janu. Setelah berkata demikian, Dewi itu pun pulang ke kahyangan karena hukumannya telah habis. Bayi itu pun dibawanya serta, tapi setelah besar, diserahkannya kepada Santanu dan diberi nama Dewa Brata atau Bisma.